Polisi Gaza sindikat judol Filipina beromset 10 miliar rupiah di kota Batam. Pemerintah butuh 3 tahun pulihkan Sumatera dari bencana 2025. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Henry, kita masuk ke berita pertama. Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Batam Rempang Galang, Polresta Barelang, Kepulauan Riau mengungkap kasus perjudian online yang berkamuflase di balik perumahan mewah dengan omset mencapai 10 miliar rupiah. Polresta Barelang menjelaskan perjudian itu memiliki sistem induk di Filipina dengan keuntungan 20% dan membuka waralaba atau franchise di kota Batam dengan penghasilan 80%. Polresta Barelang, Provinsi Kepulauan Riau, membongkar praktik perjudian online yang beroperasi di salah satu perumahan mewah kota Batam yang dikamuflasekan sebagai hunian agar tidak terdeteksi oleh aparat setempat. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Debi Tri Andrestian, Senin 25 Mei menjelaskan praktik ilegal itu telah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun dan meraup omset hingga 10 miliar rupiah melalui 3 situs judol yang dikelola. Berdasarkan pemaparan Debi, perusahaan judol tersebut berinduk di Filipina, namun membuka waralaba atau franchise di kota Batam kepada tersangka HL, HR, dan ET. Ia menyebut kedua pihak menggunakan sistem bagi hasil. Yang berada di Filipina dengan kesepakatan bagi hasil dari profit sebesar 20%. 20% MPO dan 80% tersangka HR. Kemudian tersangka HR mendapatkan 3 website judi online untuk pemain, dashboard pengelola website untuk tersangka HR dan tim. Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 1.1.460.000 rupiah, 16 unit ponsel, 3 unit tablet, dan 1 unit laptop. Selanjutnya 2 unit CPU, 4 unit monitor, 4 unit token bank, dan 2 buah paspor. Para tersangka dikenakan Pasal 43 Ayat 3 Jungto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikyu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Resort Kota Polresta Kendari membongkar pabrik atau rumah industri narkotika jenis Sinte di sebuah kompleks perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Polisi juga berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang berperan sebagai penyedia tempat dan pembuat atau peracik. Tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah kompleks perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang diduga menjadi tempat penjualan serta pembuatan narkotika jenis Sinte pada Sabtu 23 Mei lalu. Polisi turut mengamankan 1 orang terduga pelaku berinisial MF yang berperan sebagai penyedia tempat atau rumah produksi. Dalam pengembangan kasus, polisi kembali menangkap seorang pria berinisial AD yang diduga sebagai pembuat dan peracik cairan narkotika jenis sintetis di kompleks perumahan yang sama. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musti, di Mapolresta Kendari Senin 25 Mei, mengatakan penangkapan kedua terduga pelaku berdasarkan laporan masyarakat atas maraknya peredaran narkotika jenis Sinte di wilayah Kelurahan Watu Bangga. Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat
bahwa ada salah satu perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte. Lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekitar jam 11 WIB, anggota Opsnal Narkoba Polresta Kendari melakukan penggerebekan di salah satu perumahan dan mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama saudara MF. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui modus kedua pelaku meracik bahan baku menjadi cairan narkotika jenis sintetis, lalu menjualnya di platform media sosial seharga Rp50.000 per botol dengan sasaran para pelajar SMP maupun SMA. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah butuh 3 tahun pulihkan Sumatera dari bencana 2025. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, pemerintah targetkan pemulihan permanen pasca bencana Sumatera selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah rapat bersama DPR RI. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menargetkan pemulihan permanen pasca bencana Sumatera selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri dan juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian, usai rapat bersama DPR RI di Jakarta, Senin 25 Mei. Tito menyampaikan, pemerintah telah menyusun rencana induk atau renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan selama 3 tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2028. Dan ini kuncinya adalah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan, dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah. Tito turut memaparkan bahwa total anggaran guna rekonstruksi Sumatera yang porak-poranda akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 mencapai 100,166 triliun rupiah, dan angka tersebut sudah disetujui oleh DPR RI dalam usulan rapat hari ini. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lembaga Filantropi Yayasan Dompet Duafa menyalurkan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah yang sempat terdampak bencana Sumatera pada akhir 2025 lalu. Lembaga Filantropi Yayasan Dompet Duafa menyalurkan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi hingga ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah yang sempat terdampak bencana Sumatera pada akhir 2025 lalu.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 25 Mei, Ketua Program Kurban 1447 Hijriah Dompet Duafa, Ali Bastoni, mengatakan Dompet Duafa menargetkan dapat menyalurkan hewan kurban sebanyak 36.000 setara kambing atau domba, di mana satu sapi dihitung sama dengan 7 kambing atau domba. Menurutnya, per 25 Mei, Dompet Duafa sudah menghimpun 21.000 hewan kurban yang akan disalurkan ke daerah 3T yang menjadi salah satu dari 2 fokus daerah sasaran Dompet Duafa. Pertama adalah pelosok Indonesia, karena Indonesia adalah tempat hari ini kita berada ya. Yang kedua adalah negara-negara luar yang memang membutuhkan dukungan bantuan dalam bentuk hewan kurban ini. Untuk progresnya, pertama kami juga lantas tidak meninggalkannya. Akhir tahun lalu kita ada bencana di Sumatera tadi ini, air bah dan seterusnya itu yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan alhamdulillah sampai siang hari ini ya, bahkan mulai dari kemarin itu beberapa sudah sold out. Menurutnya, Dompet Duafa juga akan menyalurkan kurban ke Palestina yang akan disalurkan dalam bentuk makanan kaleng. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sri Sultan Hamengkubuwono X sambut rombongan Biksu Tudong di Yogyakarta. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, aksi jalan kaki lintas pulau dalam Indonesia Walk for Peace 2026 yang dilakukan rombongan Biksu Tudong sampai di Yogyakarta. Kegiatan IWFP 2026 ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE yang puncaknya akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 28 Mei mendatang. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang disambangi rombongan para Biksu Tudong dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 yang membawa misi perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Sesampainya di Yogyakarta, 57 biksu yang diantaranya berasal dari Laos, Thailand, dan Malaysia itu disambut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur pada Senin sore 25 Mei. Menurut Sri Sultan, kegiatan perjalanan damai para Biksu Tudong lintas negara bukan sekadar pembuktian ketahanan fisik di jalanan, melainkan sebuah manifesto kemanusiaan yang kuat. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu. Jadi tadi saya katakan bukan untuk malah dipisahkan antar bangsa gitu, tapi dipertemukan untuk kepentingan antar bangsa karena ciptaannya. Sementara itu, Ketua Panitia Pusat Indonesia Walk for Peace 2026, Tosin, mengatakan sambutan masyarakat sangat luar biasa sepanjang perjalanan rombongan Biksu Tudong, tidak hanya umat Buddha, namun juga dari berbagai agama. Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi kedamaian yang dia lalui, dan semua tempat yang ada, setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa, seperti hari ini penyambutan, semua gembira gitu. Selama mengunjungi Yogyakarta, para Biksu Tudong akan melakukan kegiatan puja bakti dan dana paramita.
Direncanakan, para biksu akan melanjutkan perjalanan ke Borobudur pada Rabu 27 Mei. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini. Dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.